gue adalah salah satu orang yang waktu itu pernah sebulan ketindihan setiap hari. Welcome to Garden Podcast. Gandhi dan Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasananya agak dingin malam hari ini. Aduh, Iya. emang kalau minum kopi, Enak banget. enak banget Iya. emang ya. Serem ada bunyi-bunyi ini. Ada bunyi pintu. Ada bunyi serigala juga. Iya. Udah pasti ketebak ya. Ngapain sih? Udah pasti ketebak nih. Iya. Pembahasan kita tentang apa? Kok langsung ke pembahasan? Saya hai dulu dong. Kenapa? Saya hai dulu, ya kan? Iya, Haji halo. Mashite Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Haji Mashite watashi wa namae wa Ridwan desu ka? Hola. Gimana tadi? Gitu. Haji Mashite. Ya, sudah lah. Perkenalkan nama saya. Saya Gandhi. Saya Ridwan. Welcome to Garden Podcast, Classy People. Classy People, bukan. Bukan siaran ini. Aduh, udah lama nggak ketemu, kita balik lagi. Garden Podcast. Gandhi dan Ridwan. Oke, nah ini udah edisi berikutnya. Ini nggak edisi perdana lagi. Kalau edisi perdana kita sudah diisi oleh Mas Ray. Kita udah bahas pernikahan. Entah kenapa bisa muncul ide untuk membahas itu. Nah, kali ini kita punya ide yang lain. Apa? Tadi kan di ini ya. Oh iya, udah ada narasi awalnya ya. tadi ya. Ada suara-suara ini. Nanti di podcast ini akan gue tambah. Apaan? Backsound yang agak-agak horor. Jadi kalau Kenapa? kalau ada suara-suara yang nggak jadi. Misalnya gini. Bayangin ya. Iya. Di malam yang sunyi. Iya. Yang gelap sepi. Kok nyanyi Tapi sih? gini, lu harus ingat Ridwan, lu harus ingat background dan efek apa yang lu masukin. Oh iya. Karena kalau ada suara-suara lain yang tidak diundang, nah berarti kita kedatangan tamu yang lain. Oh iya, padahal kita ini nggak ada gestar ya. Nggak ada. Malam hari ini kita nggak ada guest star ya. Jadi kalau misalnya kalian dengerin suara-suara yang Lain. tidak Mudah-mudahan diundang, tidak ada. Jangan parno dulu. Karena gini, untuk hari ini itu kita ingin membahas sense of horrornya orang-orang Indonesia. Iya. Balik lagi ke. Emang apa yang menarik sih dari sense of horror orang Indonesia? Menariknya begini loh, Bro Gandhi. Nggak tahu ya. Ini seperti kayak kecenderungan orang-orang Indonesia dengan cerita yang ada mistisnya, ada horor-horornya, itu pasti bikin orang sangat pengen dengerin, ya kan? Buktinya nih, biasa dilihat dari waktu belakangan ini di mana cerita bergenre horor itu akan banyak peminatnya, akan beberapa yang ada yang bahkan viral di media sosial. Dan ini bukan pertama kalinya ya. Contoh mungkin yang seingat saya terakhir itu ada kayak ditemukannya ada makam ayam mati yang dimakamkan di dekat pemakaman umum gitu loh. Oh, jadi ayam itu dibungkus dengan kain, dan kain itu ada kayak nama-nama orang, nama hal-hal yang mistis lah itu kayaknya. Konon katanya ya itu adalah pelet, ada yang bilang begitu. Nah itu kan itu yang terakhir yang waktu. Jadi tujuannya adalah pelet ya. Katanya. Saya Terus nggak juga tahu. ada nih cerita-cerita yang lain, misalnya kayak KKN di Desa Penari. Terus apa lagi nih ya cerita-cerita yang viral itu ya. Misalnya kayak Ariel Lasso waktu itu pernah konser di satu daerah di dekat Kalimantan. Dan dia itu ternyata ditonton oleh makhluk-makhluk astral gitu. Nah, gue serem. Tapi takut gue. Tapi benar loh, tingginya minat orang Indonesia dengan cerita horor itu terlihat juga dari banyaknya penonton film bergenre horor di bioskop. Apa buktinya? Contoh ya. Film horor yang disutradarai oleh Joko Anwar yang judulnya Pengabdi Setan. Yes. Ya kan? Ingat ya? Pernah nonton ya? Pernah dong. Nah, itu kan sukses tuh menjadi film Indonesia peringkat pertama di tahun 2017. Bener banget ya. Waktu itu penontonnya bahkan sampai 4,2 juta penonton. Wow, otomatis tuh kalahin Warkop DKI Reborn gak sih? Iya, kalau udah
Tunggu, wait. Kalau nggak salah ya mengalahkan Warkop BKI Reborn, Jangkrik, Boss Part 2. Terus waktu itu juga ada Ayat Cinta 2 kalah sama cerita horor ini, film horor ini. Kemudian di tahun selanjutnya, tahun 2018 berarti kan? Iya. Ada 3,3 juta penonton Indonesia yang berbondong-bondong menonton film horor judulnya tuh Suzana Bernafas Dalam Kubur. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih orang-orang seperti kita ini punya kecenderungan untuk menggemari kisah-kisah yang menakutkan? Nah, itu yang kita bahas di sini ya. Kenapa? Nah, alasannya itu adalah dilihat di perspektif Gandhi dulu dong. Apa? Kenapa? Perspektif Gandhi dulu. Kenapa cerita-cerita horor itu justru sangat membuat masyarakat itu penasaran? Karena nggak semua orang itu bisa merasakan hal-hal seperti ini ya. Jadi cerita-cerita horor itu, kejadian-kejadiannya lebih tepatnya itu bisa dirasain oleh orang-orang tertentu. Nah, jadi karena orang-orang IndiHome gitu ya. Indigo. Ya, Indigo. Jadi orang-orang IndiHome ini Indigo ya. Jangan sebut merek, kita belum ada sponsor. Tahu mau di lanjut. tadi sampai mana ya? Iya, oh iya, karena kan orang-orang spesial ini tentu ini ya pengen tadi sampai mana sih? Iya, pengen karena dia orang-orang biasa pengen dengar cerita dari orang-orang yang spesial ya. Karena apalagi karena mitos sama tahayul itu kan kita udah ditanamin sejak kecil nggak sih? Iya. Jadi kita nggak tahu yang sebenarnya gimana gitu. Jadi ketika kita mendengarkan orang-orang punya cerita mistis ya, pasti kita akan penasaran ini bentuknya seperti apa. Walaupun sebenarnya kita takut ya, karena dari kecil mungkin kita udah ditakut-takutin ya, udah jangan keluar maghrib, nanti diculik kolong wewe. Apalagi dulu waktu kita masih kecil gitu ya, ada film yang judulnya serial apa sinetron sih waktu itu ya. Di sini ada setan. Ingat? Di sini ada setan. Iya. Ada hantu di sekolah? Apa? Iya, itu ada juga. Simaris di Batan Ancol. Oh iya, di sini ada setan. Ada setan. Ingat gue. Nah, itu kan salah satu tontonan favorit pada zamannya. Saya waktu itu juga nonton bareng kakak gitu ya. Jadi berasa kalau habis cerita itu emang real. Jadi kalau misalkan waktu itu ceritanya tentang rumah sakit, setiap kita ke rumah sakit itu pasti ngebayangin itu. Bener. Setiap misalnya ceritanya ada hantu lemari. Nah, setiap ada selesai nonton itu, kita langsung parno lihat lemari. Ada ini misalnya ada film horor yang hantunya itu di bawah kolong. Di bawah di bawah kasur kan. Nah, itu jadi parno. Terus misalnya di kamar mandi, kita waktu cuci muka, pas ini enggak sih? Pasti takut enggak sih? Oh, ya waktu mata kita lagi merem. Oh, jangan-jangan ada sesuatu mendekati. Iya, gitu. Ngeri sih. Tapi ada penjelasan ilmiahnya. Iya, yuk. Kita agak smart sedikit ya. Kita smart people nih. Nah, kalau dari The Atlantic Magazine, ya, ini penulisnya bernama Allegro Ringo. Katanya kesukaan orang terhadap hiburan horor itu muncul karena proses kimiawi dan biologi dalam otak manusia. Jadi kayak hormon ya? Jadi kayak hormon. Ini adanya peningkatan dopamin. Ini merupakan hormon yang juga menyebabkan hyperaktif dan euforia gitu ya. Nah, gak cuma itu. Kemudian dalam sebuah wawancara New York Times tahun 2016, neuropsikolog Vanderbilt University yaitu David Zahl itu menjelaskan ya kalau ada orang yang nggak memiliki rem ketika melakukan pelepasan hormon dopamin. Ya, gitu. Sehingga manusia itu memiliki penerimaan berbeda-beda terhadap hiburan horor. Jadi mungkin ada satu yang menganggap horor itu adalah menyenangkan, ada yang menganggap itu adalah menakutkan. Menyenangkan contohnya aja orang-orang di luar negeri ya. Mereka terkesan senang gak sih dengan hal-hal mistis gitu? Mereka mencari gitu loh. Masa ya? Iya. Rata-rata sih kalau saya perhatiin orang-orang luar negeri itu kayak gitu. Mereka yang bukan yang parno tapi yang benar-benar mencari tahu gitu. Iya, terus juga konten-konten kayak di YouTube kan juga banyak tuh yang malah sekarang itu yang horor itu kan diburu sekarang gitu ya. Iya. Tokoh-tokoh horor di Indonesia. Siapa? Miss Kun misalnya. Oh ya, iya. Yang sejenis-jenis itu justru kalau di konten YouTube itu bahkan diburu gitu loh. Iya. Cari sampai ke asal di mana. Waktu itu ada yang viral juga nggak sih Miss Kun itu ini jadi ada satu video yang direkam sama orang bahwa
rumah di depannya itu ada miskun yang lagi Oh iya dia yang duduk di atas genteng. Di atas genteng ya. Katanya iya. gede banget. Tapi nggak tahu deh itu beneran apa cuma settingan aja biar viral. Tapi kalau menurut saya sih itu beneran ya. Karena Nggak dari tahu sih. fakta-fakta yang dia beberkan waktu itu. Nah, karena kita nggak punya keahlian yang seperti Gue jadi kaget. kita nggak punya keahlian seperti orang-orang indigo tadi ya kan. Terus kalau kita lihat dari juga perspektif secara ilmiahnya, Ya. Ada profesor dari Purdue University, ada Prof. Glenn Sparks ya. Ya dia punya statement begini. Ketika orang menikmati cerita horor atau menonton film-film yang menakutkan, itu kan detak jantung, kemudian tekanan darah, serta pernafasannya akan meningkat. Nah, sensasi itu bertahan setelah film selesai, kemudian mempengaruhi emosi setelah menonton ataupun membaca cerita horor. Tapi, biasanya orang tanpa sadar akan berfokus pada pengalaman menonton dan membacanya, bukan film atau ceritanya. Pengalaman sensasinya itu yang bikin mereka jadi kecanduan. Itu sama kayak mungkin orang makan pedes kali ya. Dia tahu pedes ini kayak agak nyiksa ya, tapi sensasi nyiksa itu enak ya. Sakit-sakit gitu enak deh, kayaknya gitu ya kayaknya ya. Saking ininya ya. Ya jadi gitu deh. Nggak sense of jerai itu nggak ada kalau misalnya nonton film horor. Ya apalagi kan kita dari dulu memang horor-horor ini sangat dekat lah dengan masyarakat ya. Horor dan mistis gitu loh. Tapi katanya ada yang bilang gini loh, kalau misalnya kita ketemu sama makhluk itu karena di dalam otak kita udah membayangkan dia gitu. Oh, jadi di bawah alam sadar kita itu udah ngebayangin itu. Iya gitu. Jadi katanya kalau kenapa sih hantu di luar negeri berbeda dengan hantu iya. di Indonesia? Itu gitu? hal yang menarik juga. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Apakah benar kata orang tadi bahwa mindset kita yang udah ditanamin sejak kecil yang menggambarkan kalau Miskun itu dia pakai baju putih terus rambutnya panjang, kalau yang Mr. J itu yang badannya gede, itu tuh membuat kita menghalusinasikan makhluk-makhluk tersebut. Bisa jadi sih. Dan kan ada juga kayak semacam ilusi optik gitu ya. Jadi kayak dulu pernah nggak sih ketemu gambar cewek misalnya, kalau kita tatap terus secara terus menerus gitu ya, kemudian kita beralih ke suatu objek dan kita kedipkan mata kita, tiba-tiba kedipan kita itu seakan-akan kita melihat Miskun. Wih, ada kayak gitu. Buset, sampai kayak gitu, itu kayak apa ya, hal-hal yang unik sih ya. Tapi ini mistis dan horor itu kadang juga menyelamatkan beberapa semacam kearifan lokal gitu. Apaan? Karena gini, gue pernah dengar cerita teman gitu ya. Kita sering dengar gitu ya, kayak cerita jangan pergi ke daerah A, jangan pergi ke daerah B, karena di daerah A atau di daerah B ini biasanya ada penunggu dan segala macamnya, bla 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 gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ini bukan kita syirik percaya dengan hal itu, tapi ternyata orang-orang yang percaya hal ini secara tidak langsung itu justru menjaga aset yang ada di daerah tersebut. Contoh, dari cerita teman gue itu, dia bilang ada gunung di sisi gunung gitu ya, sisi gunung yang selalu diceritain sama masyarakat sekitar bahwa situ ada penunggu dan segala macamnya. Iya. Nah ternyata setelah dia coba amati dan diteliti, terlepas dari mistis itu, ternyata di situ ada semacam kayak kekayaan alam yang ada di situ, yang ada di gunung itu, ya, yang sangat bukan sangat melimpah sih, dilindungi. Banyak gitu ya. Tapi supaya tidak bisa diekspor atau diambil orang, dilindungilah dengan cerita-cerita mistis tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung itu akan melindungi apa yang ada di dalam daerah itu. Bisa jadi. Contoh nih, satu lagi temen gue ini ya, ada sebuah batu yang setiap tahun itu selalu membesar. Batu apa itu? Nah, jadi muncullah kemudian ada cerita mistis kan. Oh, berarti batu ini adalah batu yang ada penunggunya atau ada hal-hal mistis di situ. Iya, muka lu biasa aja sih. Iya, maksudnya gitu ya. Tapi gue jadi takut. Karena temen gue ini orang misalnya kayak orang
apa sih pertambangan atau hal yang paham dengan jenis-jenis bebatuan. Dan ternyata bebatuan itu memang jenis batu yang kalau kena air secara terus menerus dia akan mengembang. Dan itu memecahkan cerita horor masyarakat setempat, ya kan. Memecahkan mitos tersebut ya. Nah. Oke, supaya makin seru kita akan mengundang Miss Kun tadi. Iya. Enggak jangan. Gini, gue juga gue udah gak siaran malam lagi ya. Gini, gue juga adalah salah satu orang yang bisa dibilang apa ya, bukan merasakan tapi bukan yang nggak pernah melihat sih, alhamdulillah, tapi gue merasakan ketika tidur. Nah, jadi ada ilmu secara kedokteran dan ada mitos. Jadi pernah dengar istilah ketindihan gak sih? Iya. Ketindihan. Jadi gue adalah salah satu orang yang waktu itu pernah sebulan ketindihan setiap hari pagi. Oke. Lu pernah cek ke dokter apa konsul gitu? Nggak pernah, tapi waktu itu memang ini ya. Kondisinya lagi capek, sering capek, banyak kegiatan apa gimana? Nah, nggak tahu ya. Yang pasti waktu gue ketindihan itu ada apa ya? Ada semacam pokoknya waktu ketindihan itu serem banget deh. Ada yang gue ngelihat rambut keluar dari dinding. Kayak gitu sampai kayak gitu ya? Terus ngelihat om gue yang ada di pintu. Yang di pintu waktu gue ketindihan, gue minta tolong, tapi gue gak keluarin suara. Terus tiba-tiba om gue itu ngelihat gue dan dia langsung pasang muka serem, terus kayak mau ngejar gue gitu. Terus ada lagi yang waktu itu gue lagi tidur, terus kayak ada gelombang yang mau masuk ke mulut gue. Gelombang? Iya, kayak gelombang gitu loh yang mau masuk ke dalam mulut. Tapi gue tahan, gue tutup terus mulut gitu. Jadi gue kayak mulut itu dipaksa dibuka gitu loh. Iya. Terus apa lagi ya? Waktu itu gue udah kayak capek kan, gue mikirnya kayak yaudah deh ini kayaknya ini deh sugesti doang deh. Jadi ketika gue ketindihan gue mikirnya mungkin gue kecapean, ya udah dibiarin aja. Jadi gue santai gitu kan. Tetapi ketika gue biarin gue santai, posisi tangan yang waktu itu gue taruh di atas perut, di mimpi itu ya. Jadi di mimpi itu gue meletakkan tangan di atas perut dan perut gue bener-bener sakit waktu itu. Jadi kayak tangan gue tuh ngeluarin kekuatan yang bikin perut gue sakit. Bener-bener sakit dan gue nggak tahan. Akhirnya gue sadar. Waktu gue sadar tangan gue itu nggak di atas perut. Akhirnya gue takut banget, gue teriak sama orang di luar untuk tolong gue. Dan waktu gitu. itu udah denger gitu. Udah sadar waktu itu, udah sadar. Terus gue gini, memang kan kalau untuk ketindihan ini ada juga penjelasan secara ilmiahnya. Gimana waktu kalau gue nggak salah ya, di saat kondisi otak kita udah maksudnya mata kita sudah tidur, tapi otak kita belum tidur. Jadi kayak gimana ya, mereka masih beraktivitas, tapi kita padahal mata kita udah tidur, ya, badan kita udah ada istirahat, tapi otak kita masih ini. Jadi akhirnya REM-nya itu masih belum non aktif apa gimana gitu. Ya tapi ini sih gue awalnya sih kayak percaya ya, kayak karena gue orangnya bukan tipe yang percaya sama tahayul, susah banget buat percaya. Tapi ketika gue ngerasain itu kayak ini nggak mungkin secara apa ya, nggak menurut gue ketindihan yang gue rasain itu bukan terkait sama ilmu kedokteran ya, tapi ini adalah benar-benar kayaknya ini adalah hal yang mistis gitu. Gue dan waktu sebulan itu gue pernah bahkan gue sampai sekarang beberapa kali ketindihan terus ya. Waktu sebulan itu memang waktu itu didatengin yang bisa ngobatin gitu, dia kayak ngasih makan si penunggunya itu, dan memang hilang waktu itu dan nggak ada lagi karena benar-benar capek ketika ada dalam kondisi itu. Bahkan gue pernah waktu itu kayak dia nyerang gue, terus gue perang gitu sama dia. Oke, tapi dengan adanya kejadian yang seperti itu bikin lu jadi ini nggak sih bang, kayak malas mendengar cerita horor atau justru lebih tertarik mendengar cerita horor? Kalau mendengar sih tertarik aja ya, tapi ketika gue ada di kondisi itu gue kayak aduh capek banget gitu. Gue kayak
waktu itu sempat kayak takut tidur, kayak aduh gue nggak mau tidur karena capek, benar-benar capek di harus ngelawan itu semua. Gitu. Dan waktu itu gue pernah dengar juga di YouTube waktu itu ada yang bikin tentang cerita horor juga. Katanya kan hantu itu akan menjauh ketika ada gelombang elektromagnetik gitu. Jadi gue ketika gue ketindihan, gue bangun, gue hidupin streaming di laptop gitu, atau gue pindah keluar gue hidupin TV, itu katanya bakal jauh. Bisa bantu. Dan memang benar terbukti. Oke. Nah, kalau dari cerita lu tadi kan berarti ada beberapa hal juga yang membuat orang berpengaruh dengan ketertarikan mendengarkan cerita horor gitu ya. Iya. Kalau dari beberapa sumber yang gue coba cari, katanya orang-orang yang cenderung suka mencari sensasi itu lebih mungkin menyukai cerita horor. Orang yang suka mencari sensasi, katanya begitu. Ada juga orang yang membenci cerita horor mungkin karena memiliki sifat yang sensitif. Jadi mereka itu mudah terstimulasi oleh lingkungan mereka dan cenderung lebih berempati pada orang lain. Artinya kalau seandainya ada cerita horor, dia langsung merasakan itu kayaknya gue bisa rasain deh. Itu. Terus reaksi yang berbeda juga mungkin akan dirasakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di masa kanak-kanaknya gitu ya. Bahkan ada beberapa yang takut terhadap film horor ataupun cerita horor, bisa jadi karena pengalaman masa lalu. Jadi katanya begini, orang-orang yang memiliki pengalaman yang baik ketika masih muda itu kan merasa senang ketika menonton sesuatu yang menakutkan, karena dia nggak ada pengalaman apa-apa. Tapi kalau mungkin di masa kecilnya dia memiliki pengalaman yang kurang baik terkait dengan mistis tadi, mungkin ya dia akan merasakan hal yang sangat takut atau ibaratnya trauma lah ya, dengan hal-hal yang berbau mistis tadi. Nah kalau kita mungkin yang nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh, mungkin waktu kecil slow aja, menarik aja gitu ya. Tapi kalau orang yang udah pernah lihat segala macamnya, iya sih, karena nggak ngeri. Gue aja yang ngerasain ketika tidur itu emang ini ya, ngeri ya, langsung trauma. Trauma ya. Bahkan waktu gue tidur tuh ada yang nyanyi di belakang gue, aduh, serem. Wah, nyanyi apa lagi nih? Iya, ada yang nyanyi. Kayak bukan boneka. Enggak ya? Iya, udah deh. Gue semakin berinding nih harusnya. Udah deh. Ini podcast kita yang kedua. Iya, podcast kita yang kedua. Ini tentang sense of horror. Kalau seandainya ada yang cerita lebih menarik, boleh juga di-share ke kita ya. Iya. Komen aja di bawah. Asik. Di Spotify komennya di mana? Ya udah deh. Kalau gitu saatnya kita berdua pamit. Gua Ridwan. Gua Gandhi. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.